105,5 FM dari Radio Jogja, sahabat kreatif. Saya masih menemani kamu. Dan seperti biasa tadi, aku sempat bilang kalau di jam-jam jelang maghrib begini nih, untuk sahabat yang muslim bisa kembali menyimak tausiah di Spirit of Islam Radio Jogja ya. Dan kali ini kita akan kembali menyimak tausiah dari Mas Tripitara, sahabat kreatif, yang hari ini akan membahas mengenai hindarkan dan jauhkan dari kesesatan diri. Nah, ini disimak aja tausiahnya, cukup singkat mungkin karena nanti kita akan jelang maghrib di 17:31 untuk beres di Jakarta di beberapa waktu ya. Langsung saja terhubung bersama Mas Tri kita via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Atis, sahabat kreatif. Iya, sehat Mas. Alhamdulillah sehat, Mbak Atis. Alhamdulillah ya. Baik nih, sambil menantikan waktu maghrib, mungkin buat yang sudah nggak sabar pengen segera beribadah Mas, tapi juga waktunya memang masih menunggu, kita juga akan kembali menyimak tausiah bersama Mas Tripitara seperti biasa. Langsung saja disampaikan Mas untuk sahabat kreatif Pro2 Jogja. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Atis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kreatif yang senantiasa dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan kesesatan, yaitu jauhkan dan hindarkanlah diri kita dari kesesatan diri. Ada salah satu doa yang perlu kita selalu panjatkan pada Allah SWT agar kita supaya terhindar dari apa yang namanya kesesatan, yaitu doanya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Artinya sahabat kreatif, ya Tuhan kami, ya Rabb, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Ini merupakan salah satu cuplikan doa yang diambilkan dari Quran surat Ali Imran. Ayatnya adalah ayat 8. Begitu juga sahabat kreatif, ada salah satu hal yang juga menjadi dasar diri kita agar terhindar dari sebuah kesesatan, yaitu doa yang diambilkan dari salah satu hadis Nabi yang dalam hal ini riwayat Imam At-Tirmizi nomor 2066. Yang selalu kita panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Jadi doa ini merupakan bagian dari supaya kita mohon kepada Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Nah, sahabat kreatif, di dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa ketika dalam pergaulan, ketika dalam sebuah aktivitas, seringkali kita tidak terasa hidup ini ternyata bisa terjadi suatu bentuk hal-hal yang kita ini menuju kepada kesesatan. Maksud kita mungkin tidak menuju kesesatan, tetapi bagaimana pola berpikir kita, kemudian perilaku kita, sikap-sikap kita, tetapi ternyata justru menjurus kepada hal-hal yang menyesatkan. Sahabat kreatif, pegangan utama seorang muslimah dan muslim dalam memahami apa yang dinamakan Islam atau ad-dinul Islam
adalah dua hal yang harus kita pegang, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Dengan demikian, ketika kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, Allah telah menjamin akan menganugerahkan diri kita ini adalah dalam bentuk keistiqomahan. Jadi konsistensi di dalam diri kita, dalam keadaan tetap dalam posisi terjaga keimanan kita. Nah, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran secara benar dan mengikuti hadis dengan benar, hal inilah yang kemudian bagaimana yang disampaikan di dalam sebuah Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Qaf ayatnya 30. Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Sahabat kreatif, dengan jelas bahwa ketika kita itu memegang atau berpegangan teguh pada Quran, di mana isi Quran ini adalah merupakan firman-firman Allah yang menjelaskan kepada kita semua tentang persoalan-persoalan kehidupan sebelum kita, yaitu sejak dari manusia pertama Nabi Adam dan sampai nanti dalam kehidupan akhir zaman. Begitu juga telah dijelaskan dalam konteks yang berkaitan dengan kitab-kitab sebelum Quran itu turun, yaitu kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, dan sampai akhirnya semua yang kitab-kitab terdahulu sudah diuraikan di dalam Al-Quran itu. Karena itu sahabat kreatif, hal-hal yang demikian ini sungguh menjadikan suatu petunjuk bagi kita untuk mencari sebuah kebenaran dan untuk mendapatkan sebuah jalan yang lurus menuju ke Allah SWT. Nah, sahabat kreatif, yang jadi masalah adalah manusia ketika diri manusia ini terlalu di dalam pola berpikirnya ini mengikutkan diri yang dinamakan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan ego kita. Ketika itu kemudian muncullah apa yang dinamakan pola berpikir kita ini melambung tinggi, yang kemudian ketika tidak memahami dengan benar kaidah-kaidah ketika kita harus mendudukkan posisi alam pola berpikir kita ini, maka yang terjadi kita akan mudah sekali untuk masuk dalam dunia ketersesatan. Yang ketersesatan ini adalah disebabkan bukan dari di luar diri kita, tetapi yang terjadi adalah akibat kita sendiri masuk ke dalam suatu perangkap ketersesatan, yaitu diakibatkan akibat dari kita ini adanya sebuah kesombongan. Sahabat kreatif, ketika manusia di dalam pola berpikirnya ini sudah mulai mencoba untuk supaya apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang sudah jelas dan sudah baku di dalam sebuah kebenarannya, yaitu dalam bentuk kebenaran yang hakiki, yang mutlak, kebenaran yang tidak akan pernah direvisi. Nah, kemudian manusia ketika dia memiliki pola berpikir yang kemudian melambung tinggi, maka yang berikutnya adalah mencoba untuk menafsirkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu menurut kerangka berpikir dia, agar supaya ayat-ayat itu tunduk pada pola berpikir dia. Ketika hal-hal yang sampai pada pola yang dia untuk mampu berpikir tentang hal itu, maka yang kemudian terjadi pada diri manusia ini adalah menolak apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga segala hal yang terjadi di dalam hadis-hadis Nabi, sekalipun itu adalah hadis yang sahih, ketika yang terjadi di dalam pola berpikir kita sebagai manusia yang tadi mulai mengagungkan menurut persepsi pola pikir kita dengan kerangka berpikir yang menurut asumsi kita adalah
berpikir yang ilmiah. Tetapi yang terjadi ketika hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis itu, maka yang terjadi adalah menolak apa yang disampaikan di dalam hadis Nabi tadi. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali orang-orang yang memiliki kapasitas sepertinya memiliki ilmu, tetapi ilmu dengan pola berpikirnya ini ternyata banyak membawa ketersesatan, sehingga memunculkan sebuah pemikiran-pemikiran yang sesungguhnya pemikirannya adalah bukan lagi pada koridor wilayah berpikir dia. Hal-hal yang namanya kemampuan berpikir manusia adalah kemampuan yang sangat terbatas. Karena itu, pemikiran manusia ini kita harus jaga dalam koridor-koridor yang ada pada koridor yang pada tempatnya. Sahabat kreatif, kesombongan manusia di dalam berpikir inilah yang kemudian melahirkan bagaimana orang memahami Islam dengan pola berpikir liberal, sehingga muncul sebuah aliran liberalisme. Yang dalam konteks berpikir liberal inilah yang kemudian memandang apa yang namanya ajaran-ajaran agama Islam ini dilihatnya dengan sebuah pemikiran yang kebebasannya ini tidak terbatas. Padahal ketika kita berpikir di dalam dunia ilmiah saja, itu pun ada sebuah keterbatasan. Maka dunia riset, dunia penelitian yang ada itu selalu dibingkai dan diberikan suatu area yang dibatasi oleh etika-etika. Etika di dalam sebuah penelitian, etika di dalam sebuah penulisan ilmiah, etika-etika di dalam berpikir manusia. Di mana etika-etika ini adalah suatu bagian dari rambu-rambu manusia yang boleh dan yang tidak boleh untuk dilakukan. Entah itu dilakukan dalam bentuk pemikiran seperti itu atau suatu bentuk penelitian-penelitian yang di situ boleh atau tidaknya untuk bisa dilakukan penelitian itu. Sahabat kreatif, di dalam dunia ilmiah saja terbatas sekali sudah mengakui bahwa area yang dia lakukan adalah keterbatasan. Maka yang berikutnya adalah ketika kita ini berhadapan dengan apa yang dinamakan agama, di mana agama ini adalah segala sesuatunya, ada sesuatu yang di atas maha yang di atas kita. Karena itu ketika manusia memahami agama hanya mengandalkan berdasarkan pola berpikir kemampuan intelektualitasnya, maka ketika kemudian tidak memahami secara hakiki apa yang ada di dalam Quran dan kepada yang ada di dalam hadis Nabi, maka hal ini akan membawa kita mudah sekali membuat sesuatu hal-hal yang sifatnya adalah ketersesatan. Baik segala sesuatu yang bersifat akidah atau hal-hal yang bersifat syariah. Ini yang menyebabkan seseorang ini menuju kepada sebuah ketersesatan. Ada banyak hal-hal yang kemudian apa yang dia sampaikan justru itu adalah membenturkan sebuah masalah yang ada di dalam agama ini. Padahal agama tidak memberikan sebuah perintah-perintah hal itu, tidak memberikan sebuah larangan-larangan itu, tetapi kemudian manusia secara sudut pandang pola ilmiahnya ini ternyata kemudian mengobrak-abrik sebuah ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan apa yang terjadi di dalam hadis Nabi. Sahabat kreatif, di dalam sebuah pola berpikir akan melahirkan sebuah kreativitas. Tetapi kreativitas ini harus ada bingkai sebuah koridor yang namanya koridor etika. Karena itu banyak para pemikir-pemikir yang mengatasnamakan dirinya adalah ahli fikir atau mungkin bisa dikatakan filosof. Ini banyak membuat sebuah hal yang menjadikan sebuah ajaran menjadi kontroversial. Karena itulah sahabat kreatif, kita perlu berhati-hati sekali ketika hal-hal yang berkaitan dengan sebuah ajaran Islam ini sudah dalam konteks yang tidak pada koridornya, maka kita perlu
harus mempelajari Islam dengan sesungguhnya, kembalikan kepada Quran dan kembalikan pada hadis Nabi yang sahih. Karena itu sebagai pegangan utama. Jangan dijadikan sebuah ketokohan yang ada di dalam sebuah kehidupan ini menjadi alat ukur sebagai bagian untuk memahami sebuah ajaran Islam. Karena ketokohan di dalam sebuah agama ini tidaklah menjamin seseorang itu benar di dalam memahami sebuah ajaran Islam. Sahabat kreatif, karena itu ketika kita untuk bisa menghindarkan dan menjauhkan diri dari sebuah kesesatan diri, maka yang pertama kita harus perhatikan adalah cobalah kita mencari guru yang benar. Yang pertama, guru yang benar akan menuntun kita kepada sesuatu yang memang pada dasar hukum Quran dan hadis yang benar. Yang kedua adalah kita perlu mempelajari ilmu dalam bentuknya dengan referensi-referensi yang jelas, referensi-referensi yang benar, referensi-referensi yang memang sudah diakui validitasnya, sehingga kita tidak mudah untuk membaca sesuatu yang sifatnya referensi-referensi yang menyesatkan. Karena itu sahabat kreatif, ketika kita sudah memasukkan sebuah referensi-referensi bacaan yang kita baca, yang kita dengar dan seterusnya itu hal yang menyesatkan, maka pola berpikir kita akan menjadikan diri kita menuju pada kesesatan lebih mudah sekali. Sahabat kreatif, yang berikutnya adalah bagaimana kita ini harus berkumpul dan berjamaah dengan seseorang atau kumpulan jamaah-jamaah yang memang yang namanya kredibilitas dan juga keakuratan di dalam berpikir di dalam mempelajari agama tersebut adalah memang benar adanya. Ketika kita sudah salah di dalam memilih untuk berkumpul berjamaah dengan orang yang salah, maka kita ikut pula akan menjadikan kita tersesat di dalamnya. Sahabat kreatif, begitu juga ketika kita ada di dalam sebuah media sosial, maka jangan mudah sekali kita merespon segala sesuatu yang sifatnya adalah hal-hal yang belum kita ketahui bersama. Oleh karena itu, media sosial yang semacam ini merupakan bagian yang sangat rawan sekali untuk menjadikan seseorang bisa digelincirkan di dalam ketersesatan. Sahabat kreatif, yang berikutnya adalah kita perlu adanya suatu kontinuitas istiqomah di dalam mempelajari agama. Sepanjang kita mempelajari agama, yang perlu kita ketahui juga adalah bagaimana kita memahami isi ajaran itu. Karena itu, perbanyaklah kita untuk mengkaji melalui majlis taklim yang memang itu adalah sesuatu yang validitas apa yang disampaikan di dalam majlis taklim itu teruji. Oleh karena itu, ketika kita memilih untuk mencari ilmu ini akan menuju pada sesuatu yang kebenaran hakiki. Sahabat kreatif, segala sesuatu yang terjadi di sini tidak lepas dari sebuah permohonan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita setiap hari, setiap saat sehabis sholat, kita doakan diri kita ini, memohon doa seperti apa yang tadi sudah kita lafalkan bersama. Karena itu, dengan doa itu menjadikan kita supaya terbimbing apa yang menjadikan pola berpikir kita. Dan yang terakhir adalah hindarkan diri kita dari sebuah kesombongan di dalam berpikir. Janganlah kita merasa kita menjadi orang yang banyak ilmunya. Kemudian dengan banyak ilmu itu kita merasa pola berpikir kita ini untuk semena-mena menafsirkan segala sesuatu yang ada di dalam Quran atau di dalam hadis. Dalam hal ini, padahal kita tidak memiliki dasar ilmu yang kuat untuk mengetahui itu. Karena itu, sahabat kreatif, untuk menghindarkan itu, rendahkanlah diri kita dalam posisi tawaduk di dalam mempelajari sebuah ilmu. Itu yang akan menyebabkan kita terhindar dari kesesatan diri.
Demikianlah sahabat kreatif, semoga kita senantiasa ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Oleh karena itu, perbanyaklah ilmu yang kita harus kaji bersama dan tetaplah kita dalam posisi menjadi manusia-manusia yang tawadu. Demikian sahabat kreatif, semoga bisa kita amalkan bersama. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu adalah datang dari Allah SWT. Ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adis. Ya, Mas Rifki, terima kasih juga sudah mengisi kembali di Cerita Pisang Pro 2 Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sahabat kreatif Cerita Pisang kita di hari ini bersama Mas Rifki Tari. Semoga bermanfaat dan sekali kita akan segera jalan maghrib saat lagi di 17 lewati.